tahunnya tahun 79 saya nikah. Dulunya ya belum ada sanggar, itu tuh masuk pura yang tertua di Kabupaten Kediri. Ini pura ini swadaya umat, Pak. Bantuan dari manapun. Satu desa Besowo ini kurang lebih ya 400 sampai 500. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dalam video kali ini kita sudah sampai di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Dan saat ini kita akan meliput pura yang ada di Desa Besowo. Untuk nama pura tersebut adalah Pura Adia Jagat Karana. Kita sebelum datang ke Pura Adia Jagat Karana, kita dapat informasi kalau pura yang kita liput ini adalah pura tertua yang ada di Kabupaten Kediri. Dan ini tadi kita dapat izin dari Bapak Mangku yang ada di Pura Adia Jagat Karana. Kita diantar oleh beliaunya, pemangku pura yang ada di Desa Besowo. Dan kami tadi sudah dapat izin dari beliaunya Bapak Mangku Pura Adia Jagat Karana. Dan kami nanti akan mencari informasi sejarah pura yang ada di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam Pura Adia Jagat Karana. Untuk suasana dalamnya seperti ini, sahabat. Ini puranya sangat besar juga luas. Dan kami tadi juga dapat informasi kalau Pura Adia Jagat Karana adalah pura kecamatan. Dan untuk umat Hindu, satu Desa Besowo ini mencapai 400 sampai 500 umat. Ini perkembangan yang sangat luar biasa yang ada di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Inilah bangunan-bangunan yang ada di dalam Pura Adia Jagat Karana. Dan kami tadi juga dapat informasi kalau Pura Adia Jagat Karana ini dibangun, ini untuk awalnya ini dari swadaya umat Hindu yang ada di Desa Besowo. Inilah suasana dalamnya mandala utama Pura Adia Jagat Karana. Sekarang kita akan langsung menemui Bapak Mangku untuk mencari informasi tentang sejarah Pura Adia Jagat Karana. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Bisa diperkenalkan, Pak? Saya Mangku Sampun Kartono, Mangku Pura Adia Jagat Karana ini.
Bisa diceritakan sejarah pura yang ada di Kecamatan Besowo ini, Pak? Dari awal mulanya berdiri sampai sekarang, Pak? Ya bisa, tapi ya sedikit-sedikit karena saya usia sudah lanjut, mungkin yang ingat saja. Ya ingat saja karena umur saya kan sudah tidak kurang dari 74, saya dilahirkan tahun 51, Pak. Berdirinya Pura Jagadkara ini tahunnya tahun 79, ya itu karena saya masuk di agama Hindu itu setelah saya nikah tahun 75. Saya nikah karena pernikahan itu harus satu iman biar tentram rumah tangganya, perjalanan rumah tangga bisa baik, jadi harus satu iman. Setelah itu saya dulunya ya belum ada, sebelum tahun 79 itu masih ini namanya sanggar. Sanggar itu tuh untuk pertemuan umat. Termasuk Pura Jagadkara ini ya termasuk pura yang tertua di Kabupaten Kediri. Ini pura kecamatan Kebung. Sekarang karena sudah banyak pura di dusun-dusun, ada Pura Windu Bramantia, ada Pura Karyama Dharma Santi Muso Timur, ada Pura Argosari di Panggung-Sari di daerah Berjo. Kalau dulunya ya Haji satu di sini, gitu di sini di Pura Kecamatan namanya. Kalau di sini Pura Kecamatan. Makin lama makin tahun ini terus bisa mendirikan Pura Jagadkara ini. Ini pura ini swadaya umat, Pak. Ya swadaya umat. Waktu itu belum ada bantuan dari manapun, ada bantuan ya baru-barusan ini baru ada bantuan lain. Dengan pura yang lain itu kan banyak proposal yang berkeliling. Kalau di sini enggak. Ya ada umat dari Bali 1-2 itu yang punya rezeki, ketepaan, Dharma Yatra di sini punya aturan kelebihan rezeki, bantu sedikit itu dikumpulkan ya jadinya begini. Kalau dulu saya punya koperasi namanya ya untuk pagar keliling untuk ini. Nah ya ini swadaya umat ini ya yuran. Waktu itu tahun 79 belum ada dari bantuan dari pihak Pemda, dari Pemda belum ada, ya dari umat itu. Lain kalau pura yang baru-baru ini kan kebanyakan kan proposal begitu. Makanya di sini puranya paling kecil karena paling dulu gitu. Puranya paling kecil, kalau yang belakang-belakang ini puranya kan besar-besar. Tuh kalau makanya ini ya ini yang belum punya ini ya namanya swadaya umat, yang belum punya ya Candi Kentongan atau Candi Kulkul itu katanya. Oh belum ada ya, Pak? Belum ada, ini tapi tempatnya sudah ada, tapi Candi Kentongan ini belum. Ini umat apalagi ini rupanya ekonomi seperti ini ya, tapi ya tetap dipikirkan sama umat. Mungkin kalau ada umat yang lain mungkin itu punya kelebihan rezeki ya bisa lah bantu sini untuk membuat Candi Kentongan itu ya kalau punya, tapi ya sangat saya harapkan gitu. Karena di sini saya dulunya itu pemangkunya namanya Pak Runtung Sujono, itu setelah 65 itu Pak Runtung Sujono itu sudah meninggal, terus saya sampai sekarang ini, Pak, ya? Sampai sekarang, tapi sekarang generasi pemangku itu sudah banyak sekali, banyak. Untuk pembantunya, Pak, dari Mangku sendiri itu ada berapa orang untuk di Pura Jagadkara ini? Ya masing-masing dusun itu kalau hari besar misalnya Galungan, Kuningan atau Peodalan semua ngelumpuk di sini pemangku. Ya ada ya 1-2 yang tidak mau ngumpul masih ada saja, tapi pada umumnya ngumpul di sini. Jadi untuk memangku Manggala saya, tapi untuk memangku yang muda-muda untuk membantu. Terus untuk jumlah umat Hindu satu desa Besowo ini mencapai berapa, Pak? Satu desa Besowo ini kurang lebih ya 400 sampai 500 itu. Karena banyak yang merantau itu loh, Pak. Ya generasinya banyak yang merantau sekarang ini.
karena ekonomi. Dari 400 sampai 500 itu kakak atau jiwa Pak? Jiwa. Kalau kakaknya ya kurang lebih 270-an. 270-an itu kakak. Ini menurut Bapak untuk perkembangan agama Hindu di Desa Mesowo ini bagaimana Pak? Untuk perkembangan ya ada perkembangan tapi agak lambat sekali karena lingkungan kita begini, kita harus sadar. Untuk perkembangan ya agak lambat itu. Untuk tingkat toleransinya bagaimana Pak di sini? Kalau untuk tingkat toleransinya ya sudah berwujud karena di Desa Mesowo ini ada 4 keyakinan, terutama dari saudara kita Muslim, dari Kristen, dari kepercayaan juga ada dari Hindu. Nah, baru-barusan ini kan tahun baru, ini umat Hindu juga berkunjung di rumah-rumahnya saudara Kristen itu. Terus untuk Bapak kan sudah lama menjadi pemangku di pura ini Pak. Ini apa ada kendala Pak untuk menghadapi umat Hindu yang ada di Desa Mesowo ini Pak? Kalau kendala itu pasti ada Mas, namanya mimpin orang banyak itu pasti ada. Mimpin satu keluarga kadang-kadang ada kendala, ya kan. Tapi kalau banyak itu pasti ada 1-2. Tapi ya saya sebagai seorang pemangku ya harus bisa untuk menyikapi. Tapi kalau ada umat yang bandel itu ndak saya marahin, itu termasuk PR saya. Ya, PR saya bagaimana untuk umat itu bisa sadar gitu. Memang untuk jadi pemangku di Mesowo pada umumnya di Jawa harus betul-betul siap. Siap apa? Siap mengabdi demi agama Hindu, hanya itu. Tujuannya hanya itu. Jadi ini siap mengabdi demi agama Hindu, tidak ada pamrih apa-apa. Ya jelas pamrihnya ada surga itu. Ya surga itu kan gitu. Terus untuk kegiatan dari anak-anak Hindu sendiri Pak, untuk pembinaan generasi mental dan spiritualnya, apa ada kendala Pak? Mungkin kegiatan di Pasraman atau bagaimana Pak? Pasraman tiap hari Sabtu ya itu ada pasraman itu dari anak-anak SD sampai SMP di sini, di Wantilan sini ya. Ini tiap hari Sabtu Pak, untuk anak-anak sekolah SD sampai SMP. Berarti banyak ya Pak untuk generasi umat Hindu di sini Pak? Ya banyak. Kalau pembinaan umat masing-masing dusun itu ada kegiatan, termasuk di daerah saya Dusun Kenteng itu tiap hari Senin itu ibu-ibu, untuk hari Kamis malam Jumat itu bapak-bapak, itu pembinaan itu khusus untuk daerah saya. Terus tiap 36 hari sekali itu WADI sekecamatan Kepung itu Anjang Sana masing-masing pura gitu. Itu untuk pembinaan umat. Untuk Anjang Sana masih rutin dilaksanakan ya Pak? Masih rutin dilaksanakan. Barusan Sukara Kliwon kemarin itu jatuh di Pura Karya Dharma Santi. Besok Sukara Kliwon yang akan datang ini jatuh di pura sini, di pura kecamatan namanya Pura Desa Karana gitu. Apa pernah pura ini dikunjungi dari umat Hindu lain daerah, mungkin dari lain provinsi ada Pak? Kalau dulu itu malah dari mahasiswa dari UNER itu pernah berkunjung di sini. Malah tiap-tiap ajaran baru seperti kemarin itu biasanya dari SMA 3 Kediri itu biasanya di sini. Tuh, satu sekolahan SMA 3 Kediri. Dari Bali ada Pak? Dari Bali nggak ada, belum ada. Ternyata nggak ada. Bertayatra belum ada. Ya belum pernah. Ya, terima kasih Pak penjelasan yang diberikan pada kami bertiga. Semoga pada pertemuan kali ini ada manfaatnya buat teman-teman Hindu sedharma di seluruh tanah air. Kami cukupkan sekian dulu Pak. Om Santi Santi Om. Ya.